Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama saya Sky Al-Mukarram Sitorus dan kerabat saya Kobra. Bersama kita maju. Cikiciu. Bintang tamu kita kali ini. Wah. Ini ada beberapa yang nggak mungkin generasi sekarang tuh mungkin nggak tahu, tapi generasi gua ke atas, bukan main. Beliau ini adalah anak dari seorang legenda besar, seorang legenda komedi. Dan bagusnya, beliau bisa dibilang cukup mampu mengimbangi nama besar ayahnya pada waktu itu. Pada waktu beliau kecil ya, pas gedenya sih kayaknya enggak deh. Pas itu kecil, gede banget ini orang. Sampai pada zaman itu ya, semua anak-anak nggak mau potong rambut kalau nggak poninya kayak gitu. Poninya dia itu, artis cilik. Siapa lagi kalau bukan Joshua Suherman. Cik. Mas Adi Bing, selamat. Mas Adi, terima kasih udah mau datang. Luar biasa. Ya, makasih juga udah diundang ke Cik nih. Tapi memang benar, saya salah satu anak legenda yang bisa mengimbangi nama besar ayah itu adalah salah satunya Mas Adi tuh, saya lihat di situ tuh waktu zaman itu, karena nggak semua anak legenda itu bisa iya juga sih. minimal segini di ayahnya tuh agak susah tuh. Jarang. Banyak yang nggak bisa ngimbangin. Jarang kayak sekali. legenda Sangkuriang juga nggak bisa. Susah. Iya betul. Ya. Sampai legenda Maling Kundang itu susah. Kundang nggak bisa. Maling Sembak baru bisa tuh. Enggak, ini saya sengaja dandan kayak gini. Kan biasanya kan aneh-aneh kan. Aneh kira nanti abis begini ngilang tuh. Kayak sahur sepuh dong. Enggak, aneh tungguin aja. Aneh sengaja dandan gini kan karena belakangan ini Mas Adi ini sering banget ini circle-nya dia itu pejabat. Wah, jadi circle. Kita harus dandan kayak pejabat, ya kan? Biar nggak turun ininya. Tapi nggak kayak kepodang juga sih. Nggak kayak burung kepodang juga sih. Burung kepodang. Mas Adi, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ente sehat? Alhamdulillah. Tidur dulu. Nah, tidur aja dulu, ntar kita ngobrol dulu aja. Bangunin ya. Bang, oi. ngomong-ngomong dulu. Ente juga ikut nanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kiri kanan. Terus gimana? Dulu tuh awalnya nyanyi apa film duluan sih? Hampir bebarengan. Apa barengan? Hampir bebarengan. Kayaknya sih mulai film dulu deh tahun 75 tuh. Oh, film dulu ya. 1975 aneh ikut film judulnya Tiga Sekawan. Waktu itu personilnya itu udah nggak sama Babe Aneh. Ya masih ada Om Medisut, Om Iskak, Om Mata yang personilnya Kuartet Jaya tapi udah tanpa bokap. Bokap kan meninggal tahun 74. Terus ya dapat perannya gitu-gitu aja lah, dari jadi adeknya Pipi Sumanti. Oh, awal tuh. Pipi Sumanti ya, bukan Sumanto. Terus ya udah nggak lama dites nyanyi tuh di TVRI tuh, nyanyi Tanam Jagung. Aneh ingat banget tuh. Aneh abis nyanyi dipanggil ke satu ruangan, dikasih amplop tuh. Apa nih Om? Ini buat kamu gitu. Pas sampai mobil, Aneh buka amplopnya. Tahu nggak berapa honorannya waktu itu? Berapa? Tahu nggak? Tahu nggak Nang berapa? Nggak tahu dia juga. Ya udah, saya juga nggak tahu. Nggak tahu juga sih. Honor saya waktu itu 15.000. Tahun? Tahun 75. Gede loh. Gaji pembantu, Aneh suka denger tuh kalau Mama Aneh gaji pembantu tuh ya tahun-tahun segitu tuh sebulan masih 5.000. 5.000. Nah, sebulan masih 5.000. Terus kali tampil 15.000. 15.000. Sehari itu ya? Nggak nyampe sehari itu ya? Hah? Ya pas habis nyanyi satu lagu Tanam Jagung itu. Gimana sih lagunya Tanam Jagung? Masih ingat gak Bang? Ingat ya. Wow 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 oh gitu. Oh wow 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 oh gitu.
Liriknya dong. Liriknya. Kalau wow semua juga ingat. Oh, iya. Wow, liriknya dong. Masa nggak tahu tanam jagung? Ente tahu tanam apa? Hah? Tanam apa? Tanam di dalam. Tanam di dalam. Yang namanya nanam mesti di dalam, nggak bisa di luar dong. Iya bener. Lagunya Nancep. gini nih. Nancep. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita berkebun tak jemu-jemu. Kurang lebih kayak gitu. Itu Solo ya? Hmm? Kan setelah itu banyak. Enggak, itu di Jakarta. Enggak, bukan di Solo, aneh di Jakarta. Iya, nih. iya. Kalau di Solo jadi tukang kayu dong ntar. Iya beda lagi. Iya, iya. Kan banyak duit juga. Tuku cangkulmu. Gitu. Kan banyak duitnya juga setelah itu ya. Ya, habis itu aneh main film pertama kali jadi pemeran utama tahun 76. Nah, Berapa tahun tuh apanya? dari setelah yang tadi itu berapa tahun? Ya kan 75 ke 76 setahun. Setahun doang. Iya, setahun doang. Privilege ya? Privilege enggak juga lah. Ya mungkin memang udah jalannya. Terus ya judulnya Cinta Kasih Mama. Terus soundtracknya itu lagu yang judulnya Mama. Nah itu yang meledak, dapat Golden Record tahun 76. Masih Remaco. Yang ini ya? Mama. Oh itu ya di Silitong. Mama tolong mah. Belikan gitu. Bukan gitu lagunya. Lagunya tuh Mama ku ingin kau seperti dulu. Mama tabahkan iman di hatimu. Oh iya tuh. Ku mohon selalu kayak gitu. Ada berapa lagu sih? Waduh Masa banyak. Albumnya juga banyak. Banyak. Aneh terus terang kalau buat koleksi lagu-lagu kalah sama Mr. Fadlizon. Kalah. Iya. Dia lebih lengkap dari Aneh. Jadi Aneh pernah waktu di galerinya dia yang di Cimanggis, Aneh ditodong suruh tanda tangan di sampul kasetnya maupun di piringan hitam. Itu lagu Mas Adi semua tuh? Iya. Itu sampai Aneh bawa pulang karena saking banyaknya. Kurang lebih ada 100-an. Oh iya? Iya. Terus ya Pak Fadli bilang orang boleh punya kasetnya Mas Adi, tapi belum tentu ada tanda tangannya. Iya. Udah akhirnya saya mau pulang bla bla bla. Ya karena kan gini, banyaknya itu hampir semua penyanyi cewek itu duet sama Aneh. Hampir semua. Jadi kalau belum duet sama Aneh belum sah. Yoi. Istilah katanya begitu. Ya itu yang bikin banyak. Aneh duet sama Cica, Norma Yunita, sama Dina Mariana, Diana Papilaya, Lisa Tansil. Iya, banyak banget gitu ya. Digilir lah ya. Digilir. Jadi selir Aneh banyak. Busi. Gitu. Bang berarti waktu Ya sangat berarti buat saya sangat berarti. Karena itu kan almarhum wafat umur berapa ya, Bang? Nyok bokap itu tahun 74. Aneh bukan kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun jalan 9. Tapi bokap sempet Aneh kan kelahiran 86. ini Masih muda kan? masih muda, Bang. Kelihatan dari Iya. Kelahiran 86. Biasanya kalau yang Tapi mundur 20 tahun ya. yang 65 66 tuh biasanya kantong matanya tebal di sini nih. Kalau ini enggak muda berarti. Enggak, ini kantong menyan. Gitu. ya, bokap sempet ya Apanya? ngajari soal entertainment. Kagak taunya pokoknya anak-anak sekolah aja enggak. Cuma tiap ada tamu datang ke rumah, ya ngopi bareng sama bokap Aneh tuh sering nemenin. Kadang-kadang Aneh minum kopinya bokap apa segala. Ya. Kisah pokoknya gitu. Hah? Rokoknya bisa. Ya, sampai kurang lebih 5 batang deh waktu itu Aneh nemenin deh. Terus katanya sih pernah bokap tuh ngomong, ini kayaknya dia nih yang bakal nerusin Aneh. Gitu. Terus
Terus ya udah. Mau nanya apa lagi? Banyak nggak sih kenangan-kenangan yang berkesan dari Mas Adi sama bokap? Ya sekarang umur 8 tahun kan ente tahu sendiri. Kadang-kadang masih ngeblur ya. Iya. Ya, belum jejak gitu kenangan gitu. Tapi yang jelas aneh sih udah sempat ngerasain punya orang tua laki. Cuma sampai umur 8 tahun doang. Kalau ente kan enak udah mau gede-gede kan. Aneh 8 tahun itu udah ditinggal orang tua. Ya, jadi bokap tuh gini. Kalau di rumah dia juga apa ya ngasih hiburan lah buat anak-anaknya, buat orang yang di rumah nih, buat bininya, buat anaknya, buat pembantu. Tuh mungkin dia merasa gini, gue kan sering show nih, ninggalin anak bini nih, ya urusannya orang lu yang dihibur, ya anak bini nggak dihibur. Nah itu sering tuh kadang-kadang surprise. Keluar dari kamar dia pakai pakaian perempuan. Iya, pakai perempuan, pakai sepatu perempuan gitu, pakai rok, wah udah kita kitikin kita apa segala macam tuh. Banyak deh ntar dia keluar dari dia keluar dari kamar dia pakai sarung tapi segini tuh. Iya. Tapi kakinya jongkok gitu tuh. Kan lucu gitu. Jadi kayak kecil gitu kan. Jadi kayak kecil. Pokoknya seru. Jangan yang itu. Emang apaan sih? Apaan sih? Enggak gini dulu. Enggak gini. Dulu kan kamar papa itu ada di sekat, ya kamar aneh juga di situ. Itu ada jendela, ada kacanya lah. Nah itu connect ke ini, ke ruang tamu. Jadi kalau kita buka dari kamar tuh kelihatan ruang tamu. Nah satu hari ditempelin mukanya di kaca gitu loh. Tiba-tiba ada muka dia gitu, kaget juga kan. Aduh. Bokap tuh. Bokap. Legend banget ya. Pokoknya gimana ya, sosialisasi bokap juga sama warga juga aneh akuin bagus. Dulu kan jalan Arimbi itu kecil, cuma muat satu mobil, tapi tetap papa parkirnya di ujung gang, kita ada garasi tuh. Ya alhamdulillah Arimbi sekarang bisa jadi 2 mobil itu ya karena papa juga. Terus itu nyampe rumahnya lama tuh sekarang. Dari parkiran ke rumahnya tuh ke rumah papa tuh ke rumah kita tuh lama. Karena apa? Bercanda dulu. Sama Pokoknya ketemu orang bercanda. Ketemu orang anak, misalkan ada yang lagi gendong anak, mau itu anak ingusan kayak mau apa segala macam nih, istilahnya dia gendong itu. Lama. Sosialisasinya tinggi. Bokap tuh. Nyokap yang suka kesel. Ngapain dulu situ sih bapak tuh. Itu. Abang berapa bersaudara sih, Bang? 8 bersaudara kita. Abang yang ke-7. Adanya Yud tuh yang ke-8. Iya. Berarti Uci ke-5. Iya. Yang di atas persis tuh berarti yang ke-6 tuh. Iya. Habis 5 kan ke bawah 6. Atasnya 7, 6. Pinter nih. Pejabat. Oh iya benar. Jabat teras, mainnya di teras. Berapa tahun sih karir Mas Adi itu berapa tahun sih? Sampai sekarang? Iya, dari umur berarti 89 tahun ya? Ya dari tahun 75 aja, berarti udah 50 tahun. 50 tahun ya? Udah golden dong. Apanya? Golden age. Iya. Ya alhamdulillah sih, aneh udah dapat 5 golden record untuk penjualan kaset ya waktu itu ya. Terlaris. Itu. Jadi nggak tahu ya sekarang nggak ada tuh istilah golden record tenang ya. Dulu yang bikin itu Puspen Hankam yang bikin. Golden record, habis itu apa? Sejuta kopi itu dulu pernah tuh kalau tahun 2000-an Iya, 2000 tuh. penghargaan kayak gitu Iya, ya. sejuta Ya kopi. itu sih kesininya deh. Kalau sekarang tuh kayaknya
1 juta download kayaknya. Dulu 500.000 aja udah bagus. Oh iya, 500.000 kopi. Ya kan orang juga masih dikit dulu kan. Betul. Ya boleh dibilang hampir tiap minggu Ane tuh nggak pernah ada di rumah. Iya. Jadi yang namanya keliling Indonesia tuh Ane udah semua sampai ke timur sekali. Ane tahun 78 78 tuh. naik Hercules. Itu waktu masih ramenya konflik itu. Masih rawan di sana. Jadi beberapa artis tuh dikirim ke Timur tahun 78 buat menghibur tentara TNI yang lagi perang di sana tuh. Udah kita naiknya Hercules, belum ada yang namanya pesawat komersial, belum ada. 7,5 jam itu naik Hercules, kayak kita naik angkot ada depan. Gitu, dalamnya ada mobil, ada Panzer. Waktu itu sama Ada rudal ya kan, ada amunisi dalamnya. Almarhumah Mama Titi juga, Titi Puspa. Pokoknya sepanjang perjalanan tuh pulang pergi tuh nulis, ayo Di, kamu coba tulisin. Gitu, buat ngisi kekosongan naik 7,5 jam. Bayangin. Kalau sekarang aktifnya masih aktif film Bang ya? Film alhamdulillah, ini ada yang mau keluar tapi habis puasa ya, menjelang habis lebaran lah, film layar lebar. Ini juga yang buat Netflix ada juga. Terus tadi ada yang telepon juga ya, alhamdulillah. Terus awal tahun nanti ada lagi layar lebar itu. Terus Ane juga pernah buka sanggar ABS Club itu tahun 98 sampai 2000 waktu itu. ABS Club. Jadi sekarang sering dipakai buat motor tuh, rem ABS. Dia niru Ane dia. Oh, iya makanya kan. Mungkin yang apa desainernya pas lagi lewat sanggar Ane. Oh, ini ABS bagus nih buat kaliper gitu ya. ABS tuh ininya apa tuh? Sanggar apa tuh? Sanggar tari atau enggak, sanggar seni jadi aja? kita ada kelas acting, ada kelas nyanyi, ada kelas MC, ada kelas lukis. Nah, yang lucunya begini, waktu Ane buka sanggar tuh, ya kita kan suka lihat ya, ini kemauan si anak apa orang tuanya, gitu. Orang-orang lucu. Anaknya didandanin tuh rapi gitu, tapi cemberut. Mukanya emaknya semangat bro. Oh Kak Adi, nih gimana caranya supaya anak saya jadi kayak Kak Adi sama Cica dulu? Waduh, kita bilang repot juga nih kan. Kok pengertiannya ke situ? Kita bilang, ya kita kasih pengertian, kita bilang, Bu, mohon maaf, saya cuma kasih aktivitas aja yang positif buat anak-anak. Masalah nanti dia mungkin ya istilahnya cocoknya di MC, di lagu atau apa ya, itu urusan anak ibu gitu aja. Kan di sini banyak kelasnya, itu bilang gitu. Dan nanti juga kalau misalkan dia hobi nyanyi, benar-benar hobi nyanyi, insya Allah akan ketemu jalannya. Ya kita kasihlah mereka tampil di mall mana, kita bikinin acaranya terus kayak gitu. Pernah tuh waktu itu mallnya mati lampu, bukan mati lampu, mallnya mati lampu kalau nggak salah. Bukan, AC-nya rusak, panas. Begitu kolar datang ngoceh-ngoceh. Terus Ane dengerin aja. Ya, waduh gimana tuh mallnya tuh tadi anak-anak pada berkeringetan. Katanya mau jadi kayak saya, bilang gitu. Ibu tahu nggak? Saya pernah yang namanya show itu dari mulai naik mobil, naik sampan, sampai naik motor. Dan waktu itu di tempat kita show itu belum ada tuh yang namanya orang nyewain istilahnya alat-alat atau buat panggung show lah gitu loh. Belum ada kan yang perusahaan yang spesial buat itulah. Ente tahu nggak diapain? Itu truk yang dijajarin. Truk dijajarin, dibuka kiri kanannya, dikasih terpal. Tuh, itu nyanyi sampai kayak begitu.
Belum lagi kesetrum sama Mike. Wah, udah ada. Ngalamin tuh ya. Ih, gerimis-gerimis. Ada kabel yang terkupas kali. Ih, Nah, bener-bener. kocak juga. Tapi nggak mau bikin itu lagi, nggak mau bikin poni kayak dulu lagi. Ya nggak gede-gede dong. Hah? Nggak tua-tua. Tetap. Tapi sekali Nggak terus apa-apa, terang muda ya. jadi. Aneh kan ada langganan juga tuh, langganan tempat cukur rambut. Pas aneh masuk tumben-tumbenan dia ketawa nih si Ahmad nih. Kenapa lu, Mat? Tawa. Kemarin ada yang datang kemari bawa anaknya Pak Adi, minta dipotong kayak Pak Adi tahun 2025 loh. Oh, baru. Minta dipotong rambutnya kayak Pak Adi waktu kecil. Dikasih lihat. Pak Adi dulu poni ya. Pak Adi dulu poni rambutnya jauh di bawah aneh deh mereka. Iya, ya alhamdulillah. 2025 aja masih ada ya. orang tua nenteng anaknya ke barbershop minta dipotongin rambut kayak anak kecil. Tuh. Itu orang tuanya pasti nggak fans dulu. Iya, Pasti ngikutin bisa banget. jadi, bisa jadi. Ya turun temurun deh, mungkin dari omanya atau apanya kan. Ada yang mau kemari pejabat. Ada yang mau datang, ada yang mau datang saya. Forever. Forever and ever. Itu forever. Terus ya Ngalamin apa lagi, Pak? Lu apa ya? zaman dulu. Itu yang paling ngeri itu sebenarnya waktu ngibur tentara di Timur Leste. Itu kalau ada yang nyelip satu fretelin, Iya. kebayang nggak ente tuh? Di berondong panggung gitu tuh. Iya. Orang kita nih jalan-jalan, ada acara istilahnya ada waktu senggang kita jalan-jalan ke pantai kan dikawal tuh. Begitu di atas tuh pesawat udah udah ngarah-ngarah ke bukit segala macam, udah hati langsung. Maaf, kita udah disuruh balik. Wung, wung, wah gila. Ya paling nggak aneh pernah nginjak Kota Dili lah. Iya. Kota Dili yang sekarang jadi Timor Leste. Itu Oh, iya, terus kenangan aneh apa? pernah di Surabaya di Hotel Garden Palace panas tinggi. Tahun 78-an lah kurang lebih itu. Panas tinggi. Gimana nih sedangkan aneh harus tampil, harus nyanyi kan. Ya udah terpaksa. Kita tampil dalam keadaan panas tinggi, pakai baju jenderal kancil yang gerah itu. Udah, nggak lama begitu mau mulai nyanyi, pingsan nih. Pingsan, udah. Dengan begitu kan penonton jadi percaya kan bahwa ini benar-benar sakit. Iya. Takutnya kan ya ini akal-akalannya aja kan gitu. Kalian Sulukman kalau kata Nado Bonar. Terus ya alhamdulillah. Jadi penonton pun ngerti lah kalau aneh itu benar-benar sakit gitu. Itu waktu zaman-zaman kecil tuh kalau misalnya kemana-mana keluar kota itu yang dampingin siapa? Didampingin nggak? Nyokap, manajernya Om Edi Sud. Ya ini sih terus terang ya. Aneh pikir-pikir lagi. Aneh tuh standarnya dulu kalau yang namanya show, itu hotel mesti yang terbaik. Jadi Raidersnya tuh. Jadi yang nama misalkan nih Grand Hyatt nih di Surabaya, itu harus yang terbaik. Ente tahu kamarannya? Suite room. Bisa presiden suite, bisa suite room. Bayangin. Begitu datang pesawat di airport, kita datang nih ya, satu tempat. Udah. Kita turun tuh pengawalan udah siap. Karena kan kita pawai dulu. Pawai dulu, keliling kota, habis itu masuk hotel, istirahat sebentar, terus latihan. Malamnya show. Begitu terus. Jadi masalah kawal mengawal tuh aneh dari kecil udah biasa. Nah kemarin begitu udah gede begini aneh malah sengaja minta ditangkap. Habis ngejar waktu kayak. Iya. Aneh lewat aja bahu jalan tuh. Di mana di Toljor tuh. Waduh. Ini acaranya si bos tuh. Acara si bos tuh. Buka puasa acara undangan jam 5. Aneh jam 5 kurang seperempat. Itu Citos saja nih belum lewat. Bisa. Begitu aneh lihat wes kurang lebih itu nyampe tuh jam 6 apa jam 6 kurang tuh. Macetnya kayak apa tahu hari itu.
Aneh nggak habis pikir udah. Lewat bawah jalan udah. Cari polisi. Kena tuh ya. Oh, polisi di bawah jalan kita pepet. Oh, ini orang ngapain? Kok jadi sengaja nih gitu kan? Sengaja minta ditangkap nyari gara-gara gitu kan? Itu terpaksa sih. Makasih Pak Polisi. Udah, akhirnya buka kaca Pak, dia nyamperin turun dong. Begitu kita bilang, wah siap, Mas Adi. Maaf Pak, ngubur waktu nih. Acara buka puasa, bilang gitu. Oh siap, mau kemana? Islamic Khadijah Boarding School, bilang gitu. Khadijah Islamic Boarding School. Ya udah, mana temen lu? Dia tanya sama temennya itu. Dia lihat wes, udah dapet. Yaudah, pasang azad ya. Udah. Sampai keluar Lebak Bulus. Udah, Yudi mobilnya kita lewatin. Pakai forerunner. Kita telepon nih. Yud, barusan gue tuh Yud. Ya, duluan kita nyampe. Aduh, itu terpaksa tuh, benar-benar. Tapi alhamdulillah sih polisi-polisi juga pada baik. Aneh pernah macet juga tuh di atas Pancoran situ tuh arah ke MPR. Di atas patungnya. Bukan, nggak bisa mobil situ nggak muat. Naiknya juga susah tuh kadang-kadang. Terus sudah, aneh kan suka jahil, suka buka kaca, wah gitu. Udah. Satu waktu aneh buka kaca pas lagi macet. Mas Adi kawal ya, dia bilang. Makasih Pak, makasih. Oke, tutup lagi kaca. Udah, aneh jalan lagi. Dia ada lagi di sebelah aneh. Aneh buka kaca, karena dibuka kaca kan. Tuh kan macet di bilang gitu. Ya udah aneh pasang hazard. Suruh ikutin. Pasang hazard, keluar di Polda, dia di marka jalannya diam itu. Udah aneh, Pak makasih. Alhamdulillah. Bang, jadi waktu Hujan sore-sore. Jadi artis cilik itu selain banyak privilege, tantangannya juga lumayan banyak lah ya. Ya, makanya tuh kayak kemarin yang pembekalan Menteri sama Wamen tuh naik Hercules pada terkagum-kagum gitu kan. Dalam hatiannya ini tahun 78 udah begitu. Gitu. Istilahnya kan. Wah, naik Hercules nih rame-rame gitu. Terus udah pokoknya seru deh. Banyak lah ya. Banyak cerita-cerita yang seru-seru. Selain demam pernah ngalamin apa lagi? Aneh kelemahannya Pas dulu manggung. ini di tonsil, di tenggorokan. Jadi aneh sering kena penyakit radang tenggorokan yang dibilang anghina tuh. Tuh kalau udah sakit itu udah panas tinggi. Dan sering, tapi begitu udah dibuang aman. Itu mungkin dulu sering kena tatok Yoko tuh, tak. Enggak, aneh enggak demen. Kalau digini aneh tangkis soalnya. Itu udah, tapi sampai sekarang masih ada itu penyakit itu. Udah enggak kan udah dibuang. Oh, dia Dibuang. Putih bro, jadi daging tuh putih tuh bukan sariawan. Itu yang bikin fisikannya cepat lemah. Oh, jadi dia nempel itu ya, bukan Iya. bukan Jadi penyakit kayak musiman. amandel tuh ada di kiri kanan gitu. Nah itu totol putih tuh bro. Oh. Nah, itu bakteri sebenarnya sih. Nah itu begitu udah, dan dia tuh bisa nongol lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, begitu udah dibuang radarnya udah hilang deh. Sinyal buat nangkep bakterinya tuh ini banget. Apa namanya? Anghina. Anghina. Bisa ya dibilangnya sih radang tenggorokan. Kalau orang dulu bilangnya anghina. Gitu. Kalau sekarang kan banyak ya anggina atau Angel, ada anggina, anglia, ada mawar, ada anggun. pokoknya Nomor 32 tuh anggun, nomor 32. anak mana? Terus pokoknya udah deh seru deh. Zaman dulu. Ya kayak nyanyi bolak-balik nyanyi di istana tuh udah ngalamin banget ya. Udah. Minimal tuh kalau istana bikin acara, kalau nggak di istana, di Sasana Langan Budaya Taman Mini. Tuh. Nah, kita ngomongin soal presiden kedua kita nih, Pak Harto nih. Aneh saksi hidup deh. Luar biasa karismanya, ya.
itu yang namanya mobil presiden kita tuh udah nyampe di depan aja, itu udah nggak ada yang berani ngomong bro. Segedung tuh nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang cengengesan. Baru mobilnya. Baru dikabarin Iya, mobilnya baru udah ada. sampai di depan, itu nggak ada yang Hening terus ya. hening. Bener nggak ada bebas-bebasan mau ketawa mau ngobrol kak, ngobrol aja nggak ada yang ngobrol. Tuh sampai kayak gitu bro. Sampai beliau duduk, ya pokoknya beliau ketawa di tribun pada ketawa gitu, sampai kayak gitu. Seru deh pokoknya. Jadi emang karismanya kuat ya. Kuat benar-benar tuh. Pak Harto luar biasa. Tapi sekarang Mas Adi lagi punya proyek apa sih? Apaan? Proyek. Proyek apa? Katanya lagi ada proyek besar katanya. Oh ini, ya kemarin kan alhamdulillah hari ulang tahun bokap itu dijadikan hari komedi nasional 27 September. Nah terus rumah papa juga kan dijadikan museum. Udah jadi berarti ya? Lagi direnov. Oh. Lagi direnov. Launchingnya belum launching. Belum. Kasih tau dong lokasinya dong biar yang Boleh nanti gimana lokasinya? kita datengin deh ya. Kita nanti openingnya aneh undang Siap. ente berdua. Lokasinya di mana? Lokasinya. Ya di rumah papa di Jalan Arimbi nomor 7. Jalan Arimbi nomor Nomor 7. 7 Tanah Tinggi. Iya. Nah, terus kebenaran di Karya Gemilang Komedi Indonesia, aneh juga kan sebagai ketua di yayasan itu. Nah, kalau di museum, kepala museum, Bing Slamet. Jadi kita setelah Hari Komedi Nasional tanggal 27 Desember itu dinobatkan, dikukuhkan oleh Pak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Pak Lijon. Nah, kesininya kita kan harus bikin aktivasi. Iya. Kegiatan apa nih? Betul. Nah, yang dalam waktu dekat ini Desember, insya Allah kita mau bikin lomba lawak memperebutkan Piala Bing Slamet. Jadi aneh ngomong sama teman-teman di Paski, ya kalau bisa nanti yang dilombakan itu yang kategorinya yang grup, ya, jadi grup lawak. Ya gimana ya, kalau aneh kan tahu nih, ya perjalanan yang namanya grup lawak di Indonesia nih. Betul. Dan itu udah jadi satu ciri khas lawakan kita. Grup 4 orang, 3 orang, semua lahirnya dari grup. Saya bilang nggak apa-apa, stand up comedy memang udah punya tempat di kalangan masyarakat, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kita juga harus bangkitin lagi lawak yang formasinya grup. Gitu, semua kan dulu grup, Quartet Jaya grup, Warkop grup, ya, terus Jayakarta, Pelita grup, Dian grup, Diamor, segala macam, Patrio, semua kan grup. Dan menurut aneh sih lebih menarik ya, karena itu kan nanti ada yang dibully, ada juga yang jadi ada yang juga pengumpan, ada yang striker, ada juga nanti bisa dari komuna, beberapa suku yang ada di Indonesia kan, ada yang personilnya dari logat Batak, logat Padang, Sunda, Tegal. Nah itu kan lebih menarik buat anda. Gitu. Nah insya Allah bulan Desember tanggal 8 itu kita udah mulai kualifikasi. Tanggal 14 Septembernya final. Itu 14 Desember ya? 14 Desember. Jadi nanti kita itu ditayangin enggak? Atau? Ya kita belum tahu nih, karena kan terus terang itu harus ada lobby tinggi juga tuh kalau untuk nayangin kita punya acara lomba. Minimal buat kita dan Paski itu paling enggak ya itu yang ada aktivasi setelah dicanangkannya Hari Komedi Nasional. Itu. Oh, di final itu udah ada MC-nya? Udah ada belum, Nang? Udah.
Dia kurang tinggi ya ininya ya. Topinya ya, Kita mesti pecinya kurang tinggi. iya, jadi kayak koki gitu. Dan jangan nggak datang. Udah ada MC-nya? Hah? MC udah ada tapi? Iya, selain MC kan juga ada Security mungkin. security, terus yang ngasih tahu MC aja ya. Kan MC juga. Yang ngasih tahu MC. Ya begitulah, mudah-mudahan nanti kita bisa nemuin ya grup lawak yang Amin, amin. bagus, juga kocak-kocak orang-orangnya, personilnya, muka-mukanya. Ya paling nggak ya itulah bisa kembali lagi kan lawakan kita kayak zaman-zaman waktu ya yang sudah-udah gitu ya. Ini kalau sukses jadi event tahunan dong Bang. Ya insya Allah Insyaallah, ya. mudah-mudahan. Dan alhamdulillah Paski setuju dengan ide saya, terus didukung juga sama Kementerian Kebudayaan. Tuh. Kementerian support banget ya. Ya support banget. Saya soan ke Pak Fadli senang karena ini merupakannya itu aktivasi dari museum dan Hari Komedi Nasional yang ada kaitannya dengan Bing Slamet gitu. Bangga nggak sih Apanya? sebagai seorang anak tuh ketika nama ayah itu atau bahkan tanggal lahir ayah kita itu dijadikan hari besar gitu? Ya bangga sih pasti. Cuma ya bukan cuma ya. Yang saya bilang kita jadi ada tanggung jawab kan. Setelah itu Iya. dicanangkan apa nih gitu loh. Untuk menjaga eksistensinya dari Hari Komedi itu, jangan kita cuma puas dengan punya Hari Komedi aja gitu. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa apa ya menjadi agenda program-program yang bagus juga gitu loh selama setahun atau tiap tahunnya gitu loh. Ya pasti harus juga siap-siap tuh mikirin apa-apanya tuh. Ya, habis ini bikin apa. Itu. Terus ya bangga, alhamdulillah, karena ternyata juga sebenarnya ini Komeng yang punya, yang memprakarsai. Udah lama, kalau nggak salah dari 2000 berapa bro ya? Komeng tuh udah 2014 ya? 2014 ya, dia udah 11 tahun ya. 11 tahun benar. Baru kesampaian tahun ini. Ya waktu itu juga Pak Fadlijan juga sempat nanya, apa nextnya kita bikinin jalan Bing Slamet aja ya? Gitu. Ya saya sih nurut aja lah. Istilahnya ya gini loh. Mungkin ini capek-capeknya Papa juga kan, kita mana tahu ya. Iya. Beliau kan memang dedikasinya nih di dunia lawak ini boleh dibilang yang kayak aneh bilang. Kalau boleh dibilangin tuh 70% di luar, 30% di rumah. Silanya tuh. Udah deh. Kerja keras beliau ya. Kerja keras sampai sakitnya juga kan liver bokap meninggalnya. Sakit liver. Nah itu ada kejadian aneh tuh kayak waktu dia manggung di Tegal, kan Papa kolaps tuh, jatuh di panggung. Nah, sangkanya itu bagian dari leluconan gitu loh, dari lawakan. Orang pada ketawa. Begitu ketahuan serius bener baru diem. Di Tegal tuh. Itu nggak lama sebelum beliau wafat kejadian. Iya pokoknya udah mulai sakit-sakitan tuh. Makanya lihat deh di film, kalau Bing Slamet sibuk, Papa masih sehat tuh. Nah yang Papa mulai sakit itu waktu film Dukun Palsu. Sama Cowboy Cengeng. Itu mulai orang Betawi bilang mukanya udah mulai perok. Udah mulai kurus. Nah itu. Jadi kalau syuting tuh
bawa yang tempat tidur lipat dulu bapak tuh. Jadi kalau misalkan istirahat dia tidur, udah gitu. Udah. Tuh apa itu? Apa bedanya film komedi sekarang dengan film komedi zaman dulu? Tuh pertanyaannya. Film komedi sekarang Dengan film komedi zaman dulu apa pemainnya bedanya? masih muda-muda. Nah film komedi yang dulu udah tua-tua. Iya. Iya benar. Itu aja bedanya. Tapi Ada yang udah nggak ada malah banyak. Ada yang udah nggak ada. Tapi Ya. film komedi sekarang ada yang udah tua-tua juga kok. Ada, cuma nggak dipakai. Ya kalau menurut aneh sih komedi dari situ ke situ aja, cuma beda kemasan dan apa ya, mungkin lebih kalau untuk mendapatkan informasi atau apa kita buat nyerap informasi-informasi yang buat dibawain ke lawakan tuh lebih enak gitu. Iya. Apa sih yang lagi tren? Iya. Yang sekarang kan lebih jelas gitu loh. Nah itu dibawain di dalam lawakannya disinggung. Kalau dulu kan kita nggak tahu Iya. yang lagi tren apa Kurang kan. update ya. Kurang update. Kalau sekarang banyak. Ya kadang-kadang bukan dari politik aja kan yang lagi update. Apa nih? Misalkan ya ada tokoh siapa nih yang lucu misalkan ya di kampung atau siapa gitu bikin TikTok gitu kan, itu kadang-kadang ya nggak jauh-jauh itu aja yang apa Oh, yang perahu. Aura. Yang apa namanya tuh, duh jadi lupa tuh. Apa namanya ya, ada yang tahu nggak? Nang apa nang namanya yang di Riau tuh nang? Iya ini sate, coba sate. Hah? Jalur Sate. pacu. Pacu jalur. Pacu jalur, pacu jalur. Nah. Pacu jalur. Aura farming. Aura farming. Nah itu kan ngetren tuh, kadang-kadang juga bisa buat lucunan juga kan. Banyak lah, Bahan ya. bahan banyak banget sekarang. Kita bisa milah-milih lah siapa yang bisa bikin apa dibawa ke lawakan apa kan bisa juga. Terus ya itu aja lah. Kayak saya juga Dan kan menurut Mas Adi, komedian-komedian sekarang ini ada yang ikonik nggak sih? kalau Dulu kan kita udah jelas tuh. Kita ngeliat siapa, kita tahu ikonnya gimana, udah pasti tuh. Iya kan ngeliat Om Bing Slamet, Benyamin, Ateng, Iskak, aneh menganalisa lagi ya. Asmuni. Aneh menganalisa lagi. Aneh bukan sombong. Aneh gini-gini pernah jadi ikon rambut poni. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi aneh berpikir siapa yang punya ikon itu akan lebih eternally, Betul. akan lebih abadi. Betul. Ya, tapi yang nggak punya udah selesai. Coba deh, Om Jojon, Iya, iya. ya, yang celana di sini. Pakai wear Nah, pack, gitu. itu kan orang teringat. Iya. Begitu ngelihat orang pakai itu, oh ini Jojon. Malah yang jarang banget figur anak-anak ya bang ya. Kalau abang kan dulu waktu kecil udah mulai punya itu tuh. Aneh minum ya? Iya, iya, Bang. Sian yang bikinin. Bener. Kenapa ya? Iya, kalau figur anak malah jarang ya. Figur anak juga jarang. Aneh juga waktu itu kan penyanyi cilik pria aneh doang. Iya, iya. Ada Bobby Sandora Muksin di bawah aneh. Yaitu boleh bilang follower lah. Ah, Itu banyak yang follower banyak. Gitu kan artis cilik itu selesai itu sekitar di tahun 2000-an awal kayaknya. Siapa? Artis cilik iya. udah mulai nggak ada tuh di tahun 2000-an awal tuh Joshua, dulu siapa Dea Ananda, Oh sama ini satu. Eno Lerian. Sama ini satu Sky. Cikita Medi. Zaman aneh rekaman ya. Itu yang namanya pencipta lagu yang buatin lagu-lagu aneh itu ibaratnya mereka juga seorang guru. Bukan sekedar nyiptain. Tahu tekniknya. Ya, bukan. Syarat edukasi, bro. Jadi dia bertanggung jawab. Gitu, bukan sekedar mikirin komersilnya aja. Iya. Tapi dia mikirin juga gimana lagu ini bisa
membuat anak jadi rajin sekolah, Hmm. ya sayang sama adik kakak, sayang sama orang tua, itu. Mau menabung. Terus juga ada nasihat supaya jangan sombong jadi anak. Itu coba deh aneh, apa yang perhatiin tuh lirik lagu-lagu yang zaman aneh kecil tuh. Itu luar biasa tuh, aneh salut tuh sama almarhum yang nyiptain lagu aneh waktu kecil. Nah, belakangan yang kesininya itu udah yang dipikirin komersilnya aja, bro. Udah makin berkurang. Jadi nilai edukasinya tuh udah berkurang. Kita nulis apa lagi? Ing katanya. Ing. Oh, close ing. Kirain closet. Iya, tapi sampai tahun 2000 awal itu berarti. Awal 2000 ya. Dia Ananda gitu-gitu kan Indonesia 2000 awal tuh udah mulai. Ya, walaupun memang lagunya memang kebanyakan ya lagu-lagu memang ya tentang anak-anak aja, tentang keriangan anak-anak aja. Edukasinya memang lebih sedikit dibanding dulu. Nah, satu lagi ya. Istilahnya gini. Seandainya si TV bikin lomba lagu anak, Anda juga sempat jadi jurinya. Ente tahu nggak lagu siapa yang tuh dibawain sama peserta-pesertanya tuh anak-anak? Lagu The Massive lah. Oh iya. Lagunya Sheila on Seven. Lagu dewasa ya. Iya. Lagu dewasa. Aduh, aneh terus terang aja. Duduk berlama-lama jadi juri di situ tuh. Aneh sebenarnya sedih juga gitu. Lu kenapa sih nggak ngambil dari lagu-lagu gue yang dulu? Ya, karena TV itu mungkin berpikirnya gini. Oh, dia catchy dulu deh. Dia narik perhatian dulu deh. Ya, pakai lagu yang lagi hit, yang lagi ngetop. Mungkin kalau lagu Agut ini udah sama sekali udah museum lah. Sifatnya tuh udah usang, udah nggak perlu dicari tahu lah gitu loh. Padahal kalau menurut aneh yang namanya anak-anak itu kan harus dicekokin, bro. Iya dong. Iya. Anak-anak kalau minum obat kalau dia nggak suka kan dicekokin. Lama-lama dia minum tuh obat. Nah coba kalau waktu itu cokokin itu lagu-lagu zaman aneh waktu kecil tuh. Akhirnya apa? Jadi tren lagi. Jadi tren juga mungkin bermanfaat buat tumbuh kembang itu anak. Ya nggak? Jadi dia anak yang berbakti sama orang tua. Jadi dia sama guru, sama sesama teman. Sehingga apa? Mungkin nggak ada tuh yang namanya bullying di sekolah tuh. Gitu loh. Apalagi tawuran. Itu luar biasa, bro, dampaknya. Sebenarnya ya itu saatnya tuh kita ngasih ya kurikulum yang di luar sekolah. Itu dengerin lagu Aneh, bro. Aneh berasa banget. Iya. Siapa sombong, takkan punya teman. Yang senang bong, akan menambah lawan. Itu kan luar biasa lirik-lirik. Waduh. Kalau anak-anak sekarang lagunya nggak ada. nggak mau pulang, maunya digoyang anak segini. Orang aneh kaget Maunya waktu digoyang. kapan itu? Apaan lah? Aneh kaget, aneh lagi di ruang tamu di rumah. Ada anak nggak tahu tuh, aneh nggak keluar nggak ngeliat anak siapa itu, dia nyanyi orang dewasa. Buset dalam mati ya. Gila man. Itu gimana ya maksudnya sampai kecolongan kayak begitu. Itu satu orang, bro. Bayangin berapa banyak tuh anak di Indonesia yang kena, boleh bilang dampaknya tuh dari lagu-lagu. Ya itulah yang Ana bilang. Lagu anak-anak, film anak-anak udah nggak ada. Yang tersisa obat buat anak-anak, bro. Iya, kalau kita ke apotek kan ada nggak obat ini buat anak-anak? Itu doang. Ya. Ada nggak lagu anak-anak? Nggak ada. Kadang juga obat anak-anak juga dipaksain sama orang tuanya obat dewasa, tapi dipotek tak cerak sedikit. Iya, makanya Biar akhirnya tuh anak anak-anak jadi dewasa pikirannya. Biar dipotek juga kan buat orang dewasa. Mau kemana? Lu mau kemana? Mau dugem gitu. Anak 10 tahun mau dugem. Duduk Ajep. gemetar. Rupanya naik bajai. Naik bajai duduk gemetar. Mas Adi terakhir, Mas Adi. Kapan rencana? Apanya? Rencana apa kayak gitu? Rencana apa? Apa kayak terserah. Mas Adi punya rencana apa nih? Ada sih hidup nggak yang mau gimana ngalir aja.
Ya sekarang Let kayak it flow ya, mengalir. iya kita biarin dia ngalir, kita sholat juga ya mau kita ada kekurangan kelebihan aneh sholat tetap. Karena sholat itu habluminallah. Iya. Urusan aneh sama Allah. Nah, habluminanasnya mah tetap kita jalanin. Nah, istilah kata mau bagaimana pun jangan tinggal sholat. Itu hubungan kita sama yang Maha Kuasa. Gitu. Lu ya, sebaik atau seburuk apapun lu, kalau lu punya agama jangan tinggalkan sholat bagi yang muslim. Kalau lu Kristen jangan tinggalkan ibadah ke gereja. Bagi yang beragama lain jangan tinggalkan ibadah ke pura, ke pekong. Kalau pekong tuh apa ya? Kelenteng. Ya kelenteng. Ya, intinya jangan lupa Tuhan. Walaupun lu buruk tetap. Jadi hubungan vertikal sama horizontalnya harus dapat gitu. Hablum minallah dan hablum minannas harus dijaga. Orang mau ngomong apa mah terserah deh ya nggak. Yang penting urusan gua sama Allah tetap kita jaga gitu kan. Siap. Kita udahin bang. Kayaknya Mas Adi mau ketemu Fadlizon lagi dia. Aneh terus kan tadi mau nginep nggak bawa baju. Nanti balik aja dah. Ya kita doain mudah-mudahan Pak Menteri Fadlizon ya selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang sekarang ini ya program-programnya semua berjalan dengan baik. Karena beliau ini memang kalau saya lihat nih passionnya benar-benar di kebudayaan. Sebelum jadi Menteri Kebudayaan aja kan dia udah punya rumah kreatif. Kerisnya ribuan, goleknya segala macam. Wah, artefak banyak gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita semua juga jadi indah lah. Ya, terutama saya lihat Pak Fadli ini sama seniman banyak perhatiannya juga gitu loh. Pokoknya ya oke gitu lah kalau buat seniman ini udah merem deh dia gitu loh. Ya, benar. Ya. Kita doakan semoga semua kementerian di bawah pemerintahannya di rejim yang sekarang semua kementeriannya menjalankan programnya dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Iya. Yang pasti menjalankan program untuk masyarakat. Ya, enggak? Karena kita juga pengennya pejabat kita tuh baik-baik aja, bagus-bagus aja. Benar. Iya kan? Karena kita pasti mendoakan pejabat kita tuh yang bagus-bagus, yang baik-baik dan melakukan hal-hal Pokoknya yang baik kita dukung. Nah, kalau nggak baik, kita protes, kita kritik. Benar, harus dikritik. Orang bosnya kita kan. Iya. Siap, terima kasih banyak Mas Adi. Ya, Teman-teman terima kasih makasih. banyak untuk hari ini. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi? Nah, kalian boleh komen di bawah. Sini. Ya. Sekian gua Sky Al Mukarram dan Abang Kobre pamit. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.